warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis ini aku akan membahas tentang pembunuhan yang sangat tragis yang terjadi pada tahun 2016 di Tangerang, guys. Tapi aku disclaimer dulu ya, guys, untuk malam ini. Karena aku menceritakan ini bukan untuk membuka luka lama gitu loh, untuk keluarga ataupun untuk korban yang sudah meninggal. Dan aku minta doanya juga untuk kalian mendoakan Eno dan mengirim surat Al-Fatihah untuk Eno. Oke, terima kasih yang sudah mendoakan Eno dan mengirimkan doa ya guys. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya ya guys, biar kalian gak penasaran gitu loh. Oke, yang belum tahu nanti aku ceritakan gitu loh, agar kalian gak penasaran lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Eno Fariha merupakan anak keempat dari 7 bersaudara guys. Kejadian ini terjadi ketika Eno ini masih berumur 18 tahun guys. Masih muda ya guys. Setelah lulus sekolah, Eno ini bekerja di sebuah perusahaan dan dia sebagai operator guys. Bukan seperti kita gitu loh, pengangguran, beban orang tua, dan tukang rebahan gitu loh. Dan Eno ini mendapatkan mes di perusahaannya, dan dia itu selalu tinggal di sana guys, di mes itu gitu loh. Mes tersebut bentuknya itu sama seperti kontrakan gitu loh guys. Ada 22 penghuni wanita, dan di samping mes wanita itu ada mes pria guys. Tapi kejadian ini bukan dilakukan oleh satu pelaku guys, tapi 3 orang pelaku guys gitu loh. Yang pertama adalah Alim, dia adalah bocah berusia 16 tahun dan dia masih siswa SMP guys. Yang kedua adalah Arif, berusia 23 tahun dan dia ini termasuk rekan kerja dari Eno sendiri guys. Kalau Eno sendiri sebagai operator dan Arif ini sebagai helper guys. Dan yang ketiga ini adalah Ilham yang berusia 23 tahun dan dia memiliki dendam gitu loh, karena cintanya ditolak oleh Eno guys. Kejadian ini bermula ketika Eno dan Alim berkenalan di media sosial guys. Eno yang baru mengenal Alim selama 1 bulan akhirnya akrab kan, karena mereka itu setiap harinya SMS-an gitu loh guys. Dan seperti biasanya ya, remaja pada umumnya lah ya, ketemuan, ngobrol satu sama lain, dan akhirnya mereka itu cocok gitu loh guys. Pada hari Kamis, Alim dan Eno ini niatnya itu berjanjian gitu loh guys, untuk ketemu, untuk melepas rindu, kangen. Tapi tiba-tiba ketemuannya mereka itu gagal gitu loh, gak tahu kenapa tiba-tiba gak jadi gitu loh guys. Dan Ali memutuskan untuk ketemu Eno di mesnya sekitar pukul 11:30 gitu loh guys. Waktu itu gerbang mes tempat Eno tinggal ini tidak bisa dibuka dari luar, tapi harus dibuka dari dalam guys, karena untuk faktor keamanan juga. Pas Alim sampai di mes tersebut, dia itu langsung masuk, dan ternyata gerbang di mes itu sudah terbuka guys. Makanya Alim tuh langsung masuk ke dalam. Tapi ini adalah awal pertama kalinya Alim tuh masuk ke mes tersebut. Wajar lah kalau Alim itu celingak-celinguk kayak maling sandal kan guys. Soalnya dari tadi itu Alim itu mencari kamar Eno tapi tidak ketemu gitu loh. Dan akhirnya Alim ini menemukan kamar Eno guys. Ya udah, Alim tuh langsung masuk tuh. Pada malam itu hujan mengguyur kawasan Dadap. Eno dan Alim ini berbincang-bincang sekitar 30 menit guys. Mungkin karena cuaca dingin ataupun waktu itu hujan ya guys, Alim ini tiba-tiba mencium Eno guys. Dan Alim itu mengajak Eno untuk mantap-mantapan. Namun Eno itu menolak gitu loh, karena dia takut hamil. Tapi Eno pinter juga gitu loh guys, menolak dengan benar lah. Karena iya kan, nanti kalau Eno hamil siapa mau tanggung jawab kan? Ada-ada aja Alim ini menurutku loh. Karena kesal ajakannya ditolak oleh Eno, maka Alim tuh izin gitu loh ke Eno untuk ngudut di luar kamar Eno guys. Saat Alim itu lagi enak-enaknya ngudut, tiba-tiba Alim tuh bertemu dengan Arif, yaitu adalah rekan kerjanya Eno guys. Arif kemudian bertanya kepada Alim kenapa dirinya itu berada di depan kamar Eno guys. Namun Alim itu menjawab, lagi sama Indah bang. Hah? Indah siapa? Jadi ternyata gini guys, Alim kan sama Eno berkenalan di media sosial. Tapi Eno ini di media sosial itu tidak menunjukkan nama aslinya kalau dirinya itu namanya Eno, tapi dia menggunakan nama samaran, yaitu adalah Indah. Sama seperti aku. Kalau aku dulu ya, waktu alay-alaynya itu ya, aku menggunakan nama sosial mediaku pakai Novita, kalau enggak pakai Anggraini gitu loh, agar nggak ada yang tahu nama asli aku gitu loh guys. Makanya itu Eno ini menggunakan nama samaran, yaitu namanya Indah. Kalian paham kan guys? Arif kan tahu di tempat itu tidak ada yang namanya Indah, makanya itu Arif itu terus memberikan pertanyaan kepada Alim gitu loh, kayak tanya kuis gitu dah guys. Tiba-tiba di tengah perbincangan datanglah imam yang juga ikut menginterogasi Alim ini guys. Kan imam juga tahu kalau di sana itu tidak ada yang namanya Indah, makanya tuh Alim ini dicer sama
pertanyaan kayak kuis dah, mereka itu kayak tanya jawab kuis. Kemudian Arif dan Imam ini mengajak Alim untuk ke dalam mes guys, untuk mengetahui siapa Indah itu, karena mereka itu tidak tahu Indah, dan mereka juga merasa di dalam mes itu tidak ada yang namanya Indah gitu loh guys. Kayak itu mereka memastikan siapa Indah gitu loh. Setelah Ali mengikuti Arif dan Imam ini dari belakang untuk menuju ke kamar Eno, ketiganya berada di depan kamar Eno pas gitu loh guys. Dan waktu itu juga kamar Eno itu tidak dikunci. Ketiganya melihat Eno itu dalam keadaan sedang tiduran dengan hanya menggunakan tank top guys. Kan orang bertiga ini baru ketemunya cuma gitu doang. Tapi tiba-tiba mereka itu kayak satu frekuensi gitu loh guys, dimana Imam itu langsung membekap muka Eno menggunakan bantal, dan Alim itu disuruh untuk mencari pisau di dapur guys. Dan anehnya Alim itu nurut-nurut aja gitu loh sama Imam, kayak apa ya, udah kenal lama, padahal mereka barusan loh kenalnya kan. Imam waktu itu inisiatif untuk melukai wajah Eno menggunakan garpu guys, tapi anehnya ya garpu itu dari mana gitu loh, kenapa tiba-tiba Imam dapat garpu gitu loh. Itu yang membuat aku aneh sampai sekarang guys. Waktu Alim mencari pisau di dapur, Alim tuh tidak menemukan pisau gitu loh guys di dapur. Jadi Alim itu memutuskan untuk mencari pisau atau benda-benda lainnya itu di luar kamar. Di saat Alim sedang mencari pisau, Arif itu saat itu ya guys sedang memperkosa Eno guys. Kasian kali ya Eno itu. Sementara Imam terus membekap muka Eno menggunakan bantal dan memegangi tangan Eno guys. Setelah Arif selesai memperkosa Eno, Alim itu tiba-tiba kembali membawa cangkul guys. Ya logika aja ya guys, kan disuruhnya untuk mencari pisau, tapi yang dibawanya itu cangkul. Setidaknya lah ya, mencari benda-benda yang tajam, misalnya seperti silet, gunting, atau yang lain-lainnya, ya intinya benda tajam. Tapi ini enggak, bawa cangkul. Gak masuk akal sama sekali gitu loh di logika aku. Alim langsung memberikan cangkul itu kepada Arif, tapi Arif itu menyuruh Alim ini untuk memukulnya kepada Eno. Memang parah kali ya laki-laki ini. Udah becat lagi. Setelah itu Alim itu disuruh Imam untuk memukulkan cangkul itu kepada wajah Eno gitu loh guys. Parah kali loh. Eno ini dipukul di bagian wajah dan lehernya hingga mengalami luka yang terbuka gitu loh guys. Parah kali ya. Pusing aku kalau bahas tentang pembunuhan gini guys. Alim ini sempat keluar karena dirinya itu merasa geli gitu loh sama darah. Ya siapa yang gak geli sama darah, lowong darahnya Eno ini kemana-mana gitu loh guys. Tak beberapa lama Alim ini masuk lagi gitu loh, dan dia mengecek kondisi Eno, apakah Eno masih hidup atau tidak. Memang psikopat menurutku ini Alim ini. Parah kali loh. Namun saat Alim itu masuk ke dalam, Alim itu melihat bahwa kepala Eno itu dibungkus menggunakan kain, dan Eno tuh masih bernafas guys. Parah kali gitu loh. Orang tiga ini memang psikopat menurutku. Waktu itu kedua tangan Eno itu dinaikkan ke atas kepalanya oleh Imam. Tapi seketika atau tiba-tiba Alim itu menggigit, maaf ya guys, payudara Eno hingga membekas dan lebam gitu loh. Setelah Eno tidak berdaya, Arif itu menyuruh Alim itu untuk memegangi kaki kanan Eno dan membukanya. Yang membuatku makin marah lagi yaitu adalah Arif itu menancapkan cangkul ke dalam, maaf ya guys, kemaluan Eno guys, hingga hampir ke kerongkongan gitu loh. Pusing aku. Dan itu sudah 99% gitu loh, udah masuk gitu loh guys, dan merusak semua di organnya Eno guys. Dan hal itulah yang membuat Eno meninggal dunia. Kasihan kali. Emang psikopat menurutku anak-anak tiga ini, sampai aku merinding guys. Merinding aku. Logika aja ya guys, gagang cangkul kan besar gitu loh, tapi itu dipaksa masuk gitu loh oleh mereka. Parah, memang sadis mereka itu. Kayaknya mereka memang ada gangguan jiwa mungkin ya. Kenapa kejam banget gitu loh. Kemudian waktu itu Alim langsung mengambil handphone Eno dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya yang berlumuran darah gitu loh guys. Arif menyusul Alim ini ke kamar mandi untuk mencuci tangannya di kamar mandi yang sama guys. Setelah mencuci tangan sampai bersih, akhirnya Arif ini menuju ke kamar Eno untuk mengambil gembok guys, dan mengunci kamar Eno dari luar. Kunci tersebut dimasukkan Arif ke dalam kamar Eno melewati ventilasi guys. Selanjutnya para tersangka ini langsung menutup engsel mes itu guys, untuk menghindari pembunuhan yang mereka lakukan gitu loh. Emang kejam mereka itu, gak punya
hati nurani gitu loh. Parah kali lah. Dan ketiga tersangka itu kemudian pulang ke rumah masing-masing, ya kayak orang santai gitu loh, kayak nggak pernah ngebunuh orang gitu loh guys. Setelah 2 hari jenazah korban itu baru ditemukan gitu loh guys, karena baunya itu tercium gitu loh. Gimana kalau ada mayat mati, kan pasti baunya tercium gitu loh guys. Polisi langsung melakukan penyelidikan di TKP guys, dan polisi menemukan banyak sekali gitu loh guys barang bukti dan sidik jari para pelaku itu. Mungkin mereka itu bukan pembunuh yang sangat handal, makanya mereka itu banyak meninggalkan barang bukti di TKP. Seketika itu polisi langsung mencari tersangka dan menangkap para pelaku itu guys. Waktu ditangkap polisi itu bertanya kepada 3 tersangka ini, kenapa kalian membunuh Eno gitu loh guys. Ternyata 3 tersangka ini memiliki berbagai macam motif yang berbeda, tetapi tujuan mereka itu sama, yaitu dendam terhadap korban guys. Yang pertama adalah Arif. Arif itu merasa kesal terhadap Eno karena dia itu sering dibilang jelek gitu loh guys oleh Eno. Yang kedua yaitu Imam. Imam ini merasa kesal juga terhadap Eno karena cintanya ditolak oleh Eno guys. Tapi yang membuat aku bingung sama Imam ini, aku kira Eno itu menolak cintanya karena Eno itu kayak kenal gitu loh. Terus Eno itu bilang, aku nggak suka sama kamu Imam, gitu menurut aku kan guys. Imam ini juga sering mengirim SMS kepada Eno guys, tapi sama Eno tidak pernah dibales. Kenapa harus dibales? Karena Eno kan juga tidak mengenal muka Imam seperti apa, dan Imam juga mendapatkan nomor teleponnya itu dari teman di mes Eno guys. Kan memang aneh Imam ini ya guys. Siapa yang mau sama Imam kalau sifatnya aja kayak gini, pembunuh lagi, parah banget. Dan yang ketiga yaitu adalah Alim. Alim ini merasa kesal gitu loh, karena dia kan mengajak Eno bersetubuh tapi ditolak, dan terus dia dibohongi perihal identitas. Setelah masuk di persidangan, Alim ini cuma dihukum selama 10 tahun mengingat dirinya itu masih apa sih namanya, di bawah umur. Ya Allah, astagfirullah. Sedangkan untuk Arif dan Imam, keduanya ini dihukum mati guys. Oke, sekian dari aku. Itulah cerita tentang pembunuhan yang sangat tragis guys menurut aku. Tapi yang aku bingungkan, kenapa Imam itu tiba-tiba bawa garpu gitu loh guys. Apakah Imam itu ada niatan untuk membunuh dari awal atau enggak gitu loh ya menurut aku. Karena kan di sana nggak ada garpu, tapi tiba-tiba Imam itu punya garpu gitu loh guys. Dan yang kedua yang menurut aku membingungkan juga ya guys, kenapa di mes itu ada cangkul, padahal di sana tidak ada yang bercocok tanam ataupun ada bangunan gitu kan, kayak misalnya ada yang mau bangun-bangun gitu, nggak ada kan guys. Itu yang membuat aku menjadi bingung sampai sekarang gitu loh, kenapa ada cangkul. Aneh kan menurutku. Menurut kalian gimana guys? Jika kalian tahu tentang cerita ini, bisa dong dengan komen di bawah. Sekian dari aku. Jika ada salah kata dan perbuatan tolong dimaafkan ya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe, oke? Jangan lupa juga untuk mampir-mampir ke channel aku ya guys. Bye bye, see you next time. Bye bye guys. Panas guys, panas ya Allah.